Di era digital seperti sekarang, keberadaan teknologi memberikan dampak yang begitu besar di berbagai aspek, tidak terkecuali pada aspek kesehatan. Belum lama ini terdapat sebuah aplikasi kesehatan berhasil diciptakan oleh tim Numed dari Binus University dan sekaligus sukses menjadi pemenang di lomba pemrograman, yakni Mendix Virtual Hackathon 2021. Nah, kemudian seperti apa sih aplikasi tersebut dan bagaimana pengalaman mereka di kompetisi ini? Langsung saja kita berbincang dengan tim Numed sendiri ya, Ibu Nurul dan Pak Gardian serta Pak Ardimas. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Baik. Nah, saya mau tanya-tanya dong seputar kan baru-baru ini dapat prestasi nih, dapat sebuah prestasi yang bisa dibilang membanggakan ya, karena mengikuti lomba yang bisa dibilang nasional ya lombanya ini ya, yang lomba dari Mendix Virtual Hackathon 2021 ini. Nah, pengen tahu sih dalam mengikuti kompetisi ini sebelumnya itu persiapan apa aja yang dilakuin sama tim dari tim Numed sendiri? Kalau dari tim Numed sendiri, kita persiapannya itu pertama adalah pikir dulu ya ide aplikasinya mau apa yang kita bakal bawa nanti untuk acara Mendix Hackathon-nya. Lalu kita juga harus karena hackathon-nya ini kan kita pakai platform Mendix ya untuk bikin aplikasinya. Jadi ya pasti kita harus perkenalan dulu diri dengan platform Mendix itu caranya gimana, otak-atiknya gimana gitu. Karena dia itu tidak ada sistem pakai ketik coding secara tradisional ya. Dia itu sistemnya low code. Jadi nggak harus belajar bahasa baru. Okay. Jadi berarti sebelumnya memang untuk persiapan sendiri karena mungkin masih belum harus memahami Mendix, aplikasi software Mendix ini dulu ya mungkin ya, baru kemudian mengembangkan aplikasi lebih lanjut gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau dukungan apa sih yang diberikan Binus University sendiri waktu tim Numed ini mengikuti kompetisi ini? Lomba ini diinformasikan oleh pihak Binus sendiri dari Mendix. Jadi ada organizer namanya Soltius, dia mengadakan virtual hackathon, dia kontak ke Binus lalu menyebarkan informasi ke pihak program studi termasuk computer science yang di Senayan. Nah, yang saya mewakili dosen di sini, Gardian sebagai mahasiswa. Jadi bantuan yang diberikan Binus tadi adalah informasi tadi. Yang sebelumnya saya tidak aware karena dapat informasi dari pihak Binus. Jadinya kita aware. Lalu inisiasi dari kita, saya sama Bu Nurul untuk merangkul mahasiswa karena salah satu syarat lombanya itu tidak restricted untuk mahasiswa aja. Jadi saya melakukan semacam social eksperimen gimana ya rasanya dosen sama mahasiswa ini come together untuk participate in a competition gitu. Nah, alhamdulillah berhasil dengan baik. Berarti ini kolaborasi mahasiswa dan dosen ya, menarik. Dan menurut informasi yang saya dapat juga kan kalau nggak salah temanya ini peran mobile apps dalam mendukung industri alkes, farmasi dan rumah sakit ya, karena selama pandemi COVID ini sendiri kan. Terus akhirnya udah buat aplikasi yang dibuat sama tim Numed, terus Numed akhirnya jadi pemenang di kompetisi Mendix Virtual Hackathon ini. Aplikasi apa sih yang dibuat itu sebenarnya? Jadi aplikasi akhirnya yang kita bikin itu untuk Mendix Hackathon adalah sebuah aplikasi di mana kita hanya perlu untuk mengupload sebuah gambar X-ray, CT scan atau hasil darah, tes darah. Nah, nanti aplikasinya bisa detect nih kemungkinan apakah bisa ada punya COVID atau enggak gitu. Jadi aplikasinya adalah untuk mendeteksi COVID-19 melalui tiga cara, yaitu antara gambar X-ray, CT, atau tes darah. Oke, jadi ini Numed aplikasinya 3 pilihan, mau pilih X-ray, CT, atau tes darah. Contoh kita ambil X-ray nih. Oke, saya upload foto X-ray. Terus saya scan, ini diproses gambarnya, nanti
hasilnya adalah sebuah heat map, di mana nanti bisa tahu atau di paru-paru itu daerah yang bermasalah itu di mana nih. Misalnya nih hasilnya nih, yang merah ini menunjukkan nih aplikasinya mendetek ini mungkin daerah yang bermasalah dengan kemungkinan pneumonia dan COVID-19 ini 99%. Nah, lalu selain itu kita juga ada untuk hasil CT. Untuk hasil CT sama. Kita hanya perlu upload, lalu kita scan. Nah, sama di sini nih, kita bisa lihat daerah bermasalahnya, prediksinya adalah di sebelah atas kiri dan atas kanan, yang merah-merah ini, dengan confidence levelnya 99%, yaitu COVID-19. Nah, gambar ini bisa lebih dipelajari lagi oleh dokter-dokter ya, jadi bisa dikirim untuk mengkonfirmasi apakah masalah titik-titik ini yang merah-merah ini adalah sebenarnya titik tempat yang bermasalah. Lalu untuk yang blood test, kita hanya submit kayak seperti formulir seperti ini. Aku sudah isi ya datanya, jadi nggak usah ketik manual. Kita bisa submit saja. Nah, lalu kita lihat hasil tes darahnya itu ternyata diperkirakan dia positif COVID-19 dengan keyakinan 97%. Nah, nanti apabila hasil tesnya yang tidak yang kita expect, nanti kita juga bisa menelpon hospital ya, rumah sakit, dengan data yang kita sudah isi dalam kita mendaftar untuk aplikasi tersebut. Oke, berarti ini aplikasinya itu ya mendeteksi diagnosa pasien lah ya, bisa dibilang. Apakah dia COVID-19 atau tidak? Oh, oke. Selama proses pembuatan aplikasi ini kan pasti ada tahapan-tahapan yang dilaluin ya sama tim Numet ini sendiri. Nah, masing-masing tahapan tersebut itu ada nggak sih kesulitannya, atau mungkin menurut tim ada tahapan, mungkin persepsi dari Bu Nurul, Pak Gardian, dan juga Pak Ardimas, mungkin ada tahapan-tahapan yang dimana, oh ini agak sulit nih, kira-kira apa sih tahapan itu? Boleh mungkin dari Bu Nurul dulu, silakan. Oke, jadi kalau mungkin nanti Gardian bisa nambahin, kalau dari saya nih, tahapannya itu yang pasti kita cari ide, tadi seperti yang dijelaskan oleh Gardian ya. Jadi kalau untuk kompetisi itu intinya itu adalah sekreatif mungkin kan. Jadi kita brainstorming tahapan pertama yang paling basic itu kan bikin proposal. Nah, untuk membuat proposal itu kita harus sebisa mungkin memahami sebenarnya permasalahan intinya itu apa, kemudian kita come up dengan sebuah solusi gitu. Kita gabung-gabungkan dari solusi yang ada ya saat ini, kita gabung-gabungkan mana yang kira-kira lebih mudah gitu. Nah, kemudian kita olah menjadi sebuah teknologi gitu, sebuah solusi. Nah, ini mungkin Gardian bisa menjelaskan. Oke, jadi yang seperti tadi Bu Nur sudah katakan ya, jadi sebenarnya tuh kita ada dibilang 3 tahap utama nih di dalam hackathon-nya. Jadi pertama itu adalah penulisan proposal, jadi perumusan ide dan gitu-gitu, lalu pembuatan aplikasinya sendiri, dan lalu presentasi. Kalau dari saya pribadi sih, tahap yang paling sulit untuk saya adalah pembuatan aplikasi, karena kan kalau hackathon tuh ada time limit ya, jadi cepet-cepet tuh bikinnya, dan karena saya belum terlalu mahir ya untuk medis, kan baru nih, jadi sangat challenging untuk saya untuk membuat aplikasi menggunakan Mendix platform itu. Tapi akhirnya alhamdulillah kelar juga, walaupun mungkin begadang dikit, tapi ada tenaga pizza jadi aman. Aman ya, dan akhirnya udah bisa menang bahkan ya. Amin. Nah, kemudian mau tanya ke Pak Ardimas nih. Nah, kalau menurut Bapak nih, selain jadi Mendix Virtual Hackathon 2021 ini, selain jadi ajang mungkin beradu kreatif di dunia teknologi ya, khususnya apalagi kesehatan nih, untuk tim Numet sendiri menganggap Mendix Virtual Hackathon 2021 selain buat ajang beradu kreatif nih, ini tuh apa sih gitu?
Apakah suatu pencapaian mungkin? Sebenarnya tim Numet ini kan bukan lahir karena Mendik ini, kita udah kerjasama sebelumnya. Beberapa bulan lalu kita udah bikin aplikasi yang mirip tapi fiturnya lebih nggak banyak, fiturnya nggak sebanyak ini. Nah, virtual hackathon ini saya pribadi ya, saya anggap sebagai small step stone gitu ya, untuk aplikasi nanti yang benar-benar akan dirilis di publik dan akan membantu pemerintah dalam melawan ini COVID-19 pandemi ini. Jadi dengan adanya ini jadi motivasi kita untuk it's time for really building this app gitu. Jadi, nah kalau ada ini mungkin kan kita belum ada motivasi. Kalau ada ini kan kita udah, ada kompetisi ini nih guys, kita bikin. Nah, akhirnya alhamdulillah jadi gitu. Jadi kayak gitu sih. Mungkin Bu Nurul nih. Oke, tambahannya kalau dari saya ya, kemarin tuh seneng kalau pas lihat presentasi itu idenya kan warna-warni gitu. Jadi kita itu selain ajang kompetisi, kreativitas itu sebagai ajang untuk bertemu juga dengan tim lainnya gitu. Tim lainnya ini punya ide apa sih gitu, melihat problem pandemi ini seperti apa dari sisi mereka gitu. Ternyata memang itu membuka wawasan juga gitu. Oh, bisa juga ya pakai ini ya. Oh, ternyata bisa juga ya pakai ini ya. Kan kita kan kadang-kadang tuh orang IT tuh terpaku pada ya udah belajar kita sendiri dengan diri kita sendiri dengan komputer gitu ya. Kalau ada kompetisi ini kita jadi bisa komunikasi gitu. Jadi bisa ketemu tim-tim yang canggih-canggih lah gitu, hebat-hebat dari universitas lain juga gitu. Kalau dari Pak Gardian sendiri? Kalau untuk saya juga berpendapat yang sama dengan Bu Nurul ya. Menurut saya itu aplikasi ini juga kompetisi ini adalah sebuah peluang untuk kita mengeksplor tidak hanya dari segi teknisi tapi juga komunikasi. Dan untuk saya pribadi sendiri ini adalah kayak saya belum pernah bisa berenang tapi saya terjunin diri ke laut gitu karena ini hackathon pertama saya. Jadi awal-awal masih ragu-ragu nih, aduh, serem juga hackathon, nggak pernah. Tapi akhirnya saya memberanikan diri juga kan, terus alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Dan saya dapat juga ide-ide bagus yang baru dari kompetitor-kompetitor lain dalam kompetisi ini. Oke. Nah, tadi sempat ngomong kalau ini baru pertama kali kan ya masuk ke kompetisi kayak gini nih. Ada nggak sih harapan tertentu yang mau disampaikan buat mungkin mereka yang emang udah dari dunia IT gitu, terus kesan yang mungkin disampaikan buat kompetisi-kompetisi lain di bidang teknologi? Kalau menurut saya, kalau ada peluang seperti ini, lebih baik diambil aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih hasilnya gimana untuk pas kita ikut ini. Kan kita ikut sebuah kompetisi bukan hanya untuk menang, tapi untuk menggali dan mengembangkan pengalaman kita. Dan dengan kita melihat ide-ide dari orang lain, pola pikir kita akan berubah, akan menjadi lebih terbuka dan open-minded. Dan itu akan meningkatkan kreativitas kita dan harapannya adalah untuk kita dapat ide-ide baru, ide-ide yang segar, yang menarik, agar kita dapat membuat dunia di masa depan ini yang jauh lebih baik, tidak hanya untuk pandemi COVID-19 dan untuk masalah-masalah lain di masa depan. Oke, kalau dari Bu Nurul sendiri? Harapannya ya, harapannya untuk kompetisi seperti ini ya benar, kalau dari sisi peserta kalau bisa diambil aja gitu. Kita nggak tahu peluang kita menang seperti apa, pengalaman kita. Jadi saya itu selalu encourage ya mahasiswa itu untuk ikut aja gitu, conference ikut ini kan untuk memperkaya juga kan. Selain dia dapat di kelas gitu, dia juga tahu di dunia lain itu seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi lebih umum untuk orang IT sendiri gitu ya, kita itu sebenarnya skill kita itu sangat diperlukan gitu untuk apalagi kondisi seperti ini. Jadi penting sekali gitu untuk kita sebagai orang IT itu untuk memberikan solusi yang down to earth gitu, yang bisa dipakai gitu ya.
pesannya untuk kompetisi mencari tema yang benar-benar bisa diaplikasikan gitu ke masyarakat. Jadi hasilnya itu tidak sia-sia gitu, yang kita kerjakan ibaratnya susah payah itu nanti akhirnya akan bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Oke, baik. Nah, saya punya pertanyaan terakhir banget ya, Kira-kira kapan sih aplikasi ini bakal bisa dinikmati nih sama pengguna? Terus udah berapa persen nih progres bakal muncul dan bisa digunakan buat pengguna? Mungkin Pak Ardimas bisa menjawab? Kayaknya lebih cocok ke ini, Bu Nurul itu pertanyaan. Oh, Bu Nurul, oke. Oke, sebenarnya mimpi kita itu besar ya. Ini tuh sebenarnya sebagian kecil dari aplikasi yang nantinya kita pengen juga tambahin kayak IoT juga, ada fitur IoT-nya, jadi kita bisa monitoring real time gitu pasien-pasien yang misalkan isoman gitu yang ada di rumah gitu. Jadi kalau ada kondisi gawat darurat tuh langsung bisa diantarkan sebuah ambulan atau gimana gitu ya dari rumah sakit tuh komunikasinya bisa lebih dekat gitu. Jadi kalau saya bilang prosentase mungkin ya 40% lah, kita masih ada 60% lainnya yang kita harus selesaikan, mudah-mudahan tahun ini bisa live gitu, bisa dipakai. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan aplikasinya memang bisa terus dikembangkan dan mungkin bisa dinikmati sama orang-orang yang membutuhkan. Amin. Terima kasih banyak waktunya, sehat-sehat selalu. Nah, itu dia tadi hasil bincang-bincang kita dengan tim Numed dari Binus University yang berhasil menjadi pemenang nih di acara Mendix Virtual Hackathon 2021. Sekian dari saya Vladimir melaporkan untuk Binus TV.